Hari ini ada ajaran kita tidak boleh marah. Kalau ada orang menghina, kalau ada orang menginjak, kita tidak boleh marah. Ini bukan ajaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balas sesuai apa yang mereka lakukan. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha. Dengki dan memendam amarah, mengobarkan amarah. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Siapa orang yang seharusnya marah tapi dia tidak mau marah, bahwa himar, maka dia bukan orang tapi keledai. Apakah kalian semua wahai PWI keledai? Apakah kalian keledai? Apakah keledai? Kalau kalian manusia, maka apabila harus datang waktunya marah, kalian harus marah. Siap. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu diungkap hanya karena mungkin dia tersinggung masalah apa. 10 tahun terpendam, sekarang diungkap, akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus NU di semua setingkatan, kita bersama-sama bersatu bergandeng tangan. Karena apa? Karena kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kondisi saat ini sudah membahayakan untuk NU dan membahayakan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi. Cabang sekarang seperti di Jawa Tengah itu ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang 1, 2 saja, tapi dikebaui ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Sekarang kita lihat militansi warga NU, militansi pengurus NU di semua tingkatan sedikit demi sedikit sudah tergerus. Ketika Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dihina oleh habaib-habaib ini, tak satu pun dari warga Nahdlatul Ulama terutama struktur NU ini bereaksi. Tetapi ketika Habib disenggol, mereka bereaksi. Ini sudah tanda-tanda militansi warga NU sudah semakin berkurang. Belak-belakan mawon. Jadi api apa elek ini? Maka jangan diikuti. Setuju? Sekarang banyak orang menyampaikan katanya kebenaran, tapi hujahnya hujah satoh. Dalam 1 tahun seluruh pulau Jawa telah PWI semua. Amin. Hidup PWI. Sudah PWI. Sumatera sekarang sudah PWI. Hidup PWI. Sudah PWI. Tahun depan kita ulang tahun kedua seluruh Indonesia. Dan mungkin ulang tahun ketiga kita sudah ada di PBB. Amin. Sudah ada di Amerika, sudah ada di Afrika. Amin. Gerakan kemanusiaan yang nyata, humanitarian asli. Atau al-Islam lil insaniyah, atau Islam untuk kemanusiaan ini telah menjadi wacana yang cukup kuat secara internasional. Bahkan belum lama ini lingkaran akademia di Eropa yang dipimpin oleh Profesor Dr. Rudiger Lorker dari Universitas Wiener, Austria, telah mempublikasikan satu buku tentang humanitarian Islam khusus. Humanitarian jangan ngomong di dalam hotel. Humanitarian Islam jangan ngomong dalam simposium. Jangan ngomong dalam rapat-rapat terbatas. Tapi lihat bangsa di bawah yang dihina-hinakan oleh sebuah klan hari ini, yang katanya orang Jawa, ya gagah perkasa, turunan Jayabaya, turunan daripada Ahok, turunan Hayam Wuruk, turunan Gajah Mada. Katanya kiainya saja kalah oleh Habib yang bodoh. Diskusi, pembicaraan tentang wacana ini juga semakin meluas sehingga jaringan para akademia yang lain juga semakin tertarik untuk ikut serta
di dalam diskusi tentang humanitarian Islam ini, sehingga hari ini kita buka satu lagi konferensi internasional tentang humanitarian Islam yang kita rancang sebagai konferensi akademik, diskusi akademik mengenai wacana ini. Bertentangan dengan humanitarian Islam. Jangan pura-pura goblok, jangan pura-pura buta. Ini terjadi bos di bawah, betul tidak? Terjadi di bawah, di mana satu suku pendatang tamu merasa lebih tinggi dari tuan rumah. Sekarang rakyat sudah mulai merasa menjadi kekuatan tersendiri. Kalau hal ini tidak terkontrol, tidak ditata dengan sebaik-baiknya, justru akan menjadi bumerang. Dan ini PWI dengan dasar Nahdlatul Ulama tidak dapat membiarkan itu terjadi di tanah warisan. Bisa tanah warisan kakek kita ini kemudian ada orang yang merasa lebih mulia dari pewarisnya. Gak lurus si sami'na wa ata'na sudah mulai meluntur. Tidak segan-segan sebuah lembaga yang ada di bawah langsung mengkoreksi lembaga yang di atasnya tanpa ada tabayun, tanpa sungkan-sungkan, tanpa ada tata krama. Ini sudah mulai terjadi. Pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan Jatman pun didiamkan. Ini artinya militansi NU sudah semakin terkikis. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka saya menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, kepada seluruh kader-kader NU dan struktural NU dan para santri, mari kita bersatu bersama-sama untuk menyelamatkan, menjaga marwah dan kewibawaan Nahdlatul Ulama. Budaya organisasi harus ditumbuhkan. Organisasi itu adalah seni bagaimana kita membangun jejaring. Yang kedua, bagaimana kita ini berinteraksi. Yang ketiga, bagaimana kita ini mengambil keputusan bersama. Keempat, bagaimana kita menyelesaikan setiap konflik internal. Ada bengkerengan di antara pengurus. Orang lain segan sebetulnya. Hanya karena dari dalam yang terjadi bengkerengan itu, benteng cewek itu, akhirnya orang luar masuk. Ini banyak gerakan-gerakan saat sekarang yang mengambil warga Nahdliyat di beberapa daerah yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Apapun yang disampaikan oleh Habib, pasti dia adalah mengandung doktrin-doktrin, termasuk lagu-lagu yang disampaikan oleh Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Nah, pada kesempatan ini saya akan merubah syair tersebut. Ini adalah doktrin untuk warga NU agar semakin mencintai NU, semakin menjaga marwah dan kehormatan NU. Kebenaran dielekno elem, kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman Mbah Wahab, zaman Mbah Bisri, zaman para muassis yang lain, itu tidak ada masalah. Mboten nonton masalah, sekarang dimermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Kalau kalian manusia, maka apabila harus datang waktunya marah, kalian harus marah. Siap, siap. Kalau datang waktunya kita harus santun, maka kita harus santun. Siap. Bersantunlah untuk Nusantara, marahlah untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Dan langsung saja kita simak video terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Dan saya muliakan, saya cintai Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Kiai Haji Syarif Muhammad Abbas bin Yaksi, Panglima Laskar Sabilillah Pusat Bapak Syarif Ali Hifni, Sekretaris Jenderal dan Wakilnya Kangket, seluruh Ketua DPD PWI LS se-Pulau Jawa dan Sumatera, Seluruh Indonesia, dan seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, hari bersejarah buat kita Laskar Sabilillah.
hari lahir dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Semoga PWILS akan lebih mampu memberikan manfaat Amin. negara, agama, dan bangsa. Organisasi kita PWILS adalah organisasi segitiga Trisula. Yang pertama adalah keindonesiaan, yang kedua adalah keagamaan, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Kita berjuang untuk Indonesia, agar Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya sepanjang yang kita bisa menjaganya sampai hari kiamat nanti. Kita menjaga agama kita, agama Islam yang merupakan ajaran dari leluhur kita para Wali Songo, yang mengedepankan nilai-nilai sopan santun, mengedepankan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mencintai budaya kita, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Islam yang menawarkan cinta kasih. Juga kita berjuang untuk kemanusiaan, punya martabat yang sama, punya kesempatan yang sama, baik di Indonesia sebagai bangsa Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai manusia di atas dunia ini. Humanitarian Islam yang hari ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya itu lebih dipegang erat oleh PWILS. Tanpa bilang kita humanitarian Islam, tapi bagi PWILS selama 2 tahun kita berjuang, kita senantiasa mengkampanyekan bahwa seluruh manusia adalah sama. Humanitarian Islam itu artinya adalah nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan Islam, di mana hari ini segala konflik yang terjadi di atas dunia ini berdasarkan atas kepentingan geopolitik negara masing-masing, itu karena mereka tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sebenarnya kita seluruh manusia ini adalah bersaudara. Semuanya adalah dari Nabi Adam. Kullun min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari debu. Tidaklah seorang presiden itu dia dibuat bukan dari debu. Tidaklah seorang tukang beca itu dibuat bukan dari debu. Semuanya kullun min turab. Secara kemanusiaan semuanya sama, mulia dan dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Amin. Hanya tugas-tugas kemanusiaan secara sosial lah yang membuat mereka berbeda. Tetapi intinya adalah sama, yaitu bahwa manusia telah dimuliakan Tuhan di dalam Al-Quran, dan yang paling mulia bukan dilihat dari dia keturunan siapa hari ini, karena semuanya keturunan Nabi Adam. Tidak dilihat dia mulia itu dari kekayaan yang dia punya, tidak dilihat dari pangkatnya di dunia, tapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Ini ajaran humanitarian Islam yang hari ini bukan hanya omong-omong, Merdeka! bukan hanya Merdeka! seminar-seminar di hotel, Merdeka! bukan hanya Muhammad! simposium, tapi PWI telah 2 tahun menyelusuri hutan, turun gunung, datang ke kampung-kampung. Kita menyuruhkan bahwa manusia sama. Jangan mau Hidup PWI! manusia direndahkan oleh manusia lainnya hanya karena keturunannya. Tidak ada. Dalam Islam semuanya sama, dalam Pancasila semuanya sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita berulang tahun, 1 tahun. Kalau anak-anak ini masih bayi, tapi kita udah gede begini. Coba dalam 1 tahun seluruh pulau Jawa telah PWI semua. Amin! Hidup PWI! Sudah PWI. Sumatera sekarang sudah PWI. Hidup PWI! Kalimantan sudah PWI. Tahun depan kita ulang tahun kedua seluruh Indonesia. Dan mungkin ulang tahun ketiga kita sudah ada di PBB. Sudah ada di Amerika, sudah ada di Afrika. Gerakan kemanusiaan yang nyata, humanitarian asli, bergerak ke bawah. Humanitarian jangan ngomong di dalam hotel,
Humanitarian Islam jangan ngomong dalam simposium, jangan ngomong dalam rapat-rapat terbatas, tapi lihat bangsa di bawah yang dihina-hinakan oleh sebuah klan hari ini yang katanya orang Jawa, yang gagah perkasa, turunan Jayabaya, turunan daripada Ken Ahok, turunan Hayam Wuruk, turunan Gajah Mada. Katanya kiainya saja kalah oleh Habib Jamhodo. Ini benar-benar bertentangan dengan humanitarian Islam. Jangan pura-pura goblok, jangan pura-pura buta. Ini terjadi bos di bawah, betul tidak? Terjadi di bawah, di mana satu suku pendatang tamu merasa lebih tinggi dari tuan rumah. Dan ini PWI dengan dasar Nahdlatul Ulama tidak dapat membiarkan itu terjadi di tanah warisan bisa tanah warisan kakek kita ini kemudian ada orang yang merasa lebih mulia dari pewarisnya. Kita ke depan setelah besar 1 tahun kita bisa membesarkan PWI, tapi tidak cukup saudara-saudara. Organisasi itu perlu penguatan, bukan hanya pembesaran tapi juga penguatan. Budaya organisasi harus ditumbuhkan. Organisasi itu adalah seni bagaimana kita membangun jejaring. Yang kedua, bagaimana kita ini berinteraksi. Yang ketiga, bagaimana kita ini mengambil keputusan bersama. Keempat, bagaimana kita menyelesaikan setiap konflik internal. Kelima adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan bersama. Ini adalah budaya organisasi yang harus kita kuatkan. Dengan apa? Pertama, semua anggota PWI harus tahu visi misinya, menjaga martabat Nusantara dan agama Islam wali songo. Ini visi misi kita. Karena hari ini ada orang yang menginjak-injak Nusantara. Ada orang bukan orang Nusantara merasa lebih mulia dari orang Nusantara, dan ini tidak bisa, saudara. Turunan Nusantara tidak akan membiarkan siapapun untuk menghina orang-orang Nusantara. Kenusantaraan kita dan keindonesiaan yang hari ini telah terjalin sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, keduanya akan kita jaga. Keindonesiaannya sebagai negara, kita harus menjaga negara kita dan pemerintah yang sah dari orang-orang yang ingin menghancurkan keduanya. Kenusantaraan kita adalah budaya yang diwariskan dari leluhur kita, yang merupakan sebagai kekuatan kita untuk menggapai masa depan untuk anak cucu kita di hari yang akan datang. Tidak boleh dipisahkan kita dengan sejarah leluhur kita di masa lalu. Untuk apa? Untuk membangun dan mendidik serta menjadikan anak cucu kita di masa depan anak cucu yang mulia, anak cucu yang berkepribadian, yang dia punya marah kalau harus marah, yang dia harus santun kalau harus santun. Hari ini ada ajaran kita tidak boleh marah kalau ada orang menghina, kalau ada orang menginjak kita tidak boleh marah. Ini bukan ajaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balas sesuai apa yang mereka lakukan. Siap. Imam Syafi'i manustughi wa lam yaqub wa huwa himar. Siapa orang yang seharusnya marah tapi dia tidak mau marah, bahwa himar, maka dia bukan orang tapi keledai. Apakah kalian semua wahai PWI keledai? Bukan. Apakah kalian keledai? Bukan. Apakah keledai? Bukan. Kalau kalian manusia, maka apabila harus datang waktunya marah, kalian harus marah. Siap. Kalau datang waktunya kita harus santun, maka kita harus santun. Siap. Bersantunlah untuk Nusantara, marahlah untuk Nusantara. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.
Pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, seluruh pengurus NU di semua tingkatan dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama bersatu bergandeng tangan. Karena apa? Karena kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kondisi saat ini sudah membahayakan untuk NU dan membahayakan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama yang harus kita selamatkan adalah NU, karena NU merupakan tembok bentengnya negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita lihat militansi warga NU, militansi pengurus NU di semua tingkatan sedikit demi sedikit sudah tergerus, sudah berkurang, sudah terkikis. Amaliyah NU pun demikian, sudah semakin tergerus dan terkikis. Militansi berkurang, contohnya ketika Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dihina oleh habaib ini, tak satu pun dari warga Nahdlatul Ulama terutama struktur NU ini bereaksi. Tetapi ketika Habib disenggol, mereka bereaksi. Ini sudah tanda-tanda militansi warga NU sudah semakin berkurang. Ketika pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan Jatman pun didiamkan. Ini artinya militansi NU sudah semakin terkikis. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka saya menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, kepada seluruh kader-kader NU dan struktural NU dan para santri, mari kita bersatu bersama-sama untuk menyelamatkan, menjaga marwah dan kewibawaan Nahdlatul Ulama. Apapun yang disampaikan oleh Habib, pasti dia adalah mengandung doktrin-doktrin, termasuk lagu-lagu yang disampaikan oleh Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Alhamdulillah, sekarang kita pantau terus dan jaga terus perjuangan ini, karena semakin hari semakin terperosok kaum Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, bangkit rakyat Indonesiaku dari penjajahan kaum Ba'alawi yang ditinggalkan oleh Belanda. Mulai sekarang kita wajib belajar sejarah agar tidak ditipu oleh Yahudi ngaku cucu Nabi. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.